Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Fernando. NIM 03021382271110. Kelas B Teknik Pertambangan Palembang. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pembangunan infrastruktur di pertambangan. Adapun subtopik pada video ini adalah 1. Perencanaan DNA desain, 2. Konstruksi, 3. Jenis infrastruktur, 4. Tantangan dan solusi, 5. Aspek hukum dan regulasi, 6. Kesimpulannya. Penjelasan pertama, perencanaan dan desain infrastruktur pertambangan. Tahapan perencanaan desain merupakan fondasi sangat penting dalam pembangunan infrastruktur pertambangan. Tahap ini melibatkan berbagai aspek teknis, ekonomis, dan lingkungan untuk memastikan proyek berjalan efisien, aman, dan berkelanjutan. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam perencanaan dan desain antara lain itu analisis kelayakan, perencanaan tata ruang, desain infrastruktur, tujuan utama perencanaan desain. Yang pertama itu efisiensi, memastikan proyek dapat diselesaikan dengan biaya yang efisien dan waktu yang singkat. Yang kedua itu keamanan, menjamin keselamatan pekerja di lingkungan sekitar selama proses konstruksi dan operasi. Kelestarian, meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alam. Produktivitas, meningkatkan produktivitas operasi tambang dengan infrastruktur yang mendukung. Yang kedua, konstruksi pembangunan infrastruktur di pertambangan. Konstruksi infrastruktur di pertambangan merupakan proses membangun berbagai fasilitas yang diperlukan untuk mendukung kegiatan pembangunan. Proses ini melibatkan perencanaan, persiapan pelaksanaan, hingga memelihara infrastruktur. Tahap umum konstruksi: 1. Perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pemeliharaan. 3. Jenis infrastruktur di pertambangan. Jenis-jenis infrastruktur di pertambangan itu secara umum, infrastruktur dapat dibagi menjadi 2 kategori utama. 1. Infrastruktur utama meliputi jalan akses, area pembangunan, fasilitas pengolahan, stockpile, jalur transportasi. Infrastruktur pendukung yaitu kantor dan gedung, mes karyawan, bengkel, fasilitas umum, sistem utilitas, sistem pengolahan lingkungan. Fungsi infrastruktur pertambangan mendukung produksi, memudahkan transportasi material, peralatan, dan hasil tambang. Yang kedua, meningkatkan efisiensi, mempercepat proses produksi dan mengurangi biaya operasional. Yang ketiga, menjaga keselamatan pekerja, menyediakan fasilitas kerja yang aman dan nyaman, melindungi lingkungan, meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan tersebut. 4. Tantangan dan solusi. Adapun tantangan dan solusi utama dalam pembangunan infrastruktur pertambangan: 1. Kondisi geografis yang ekstrim, medan yang sulit seperti pegunungan, hutan lebat, dan daerah rawa. Cuaca ekstrim seperti hujan deras, angin kencang, atau suhu yang sangat tinggi atau rendah. Selanjutnya, aksesibilitas terbatas, lokasi tambang yang jauh dari pusat peradaban, infrastruktur yang buruk atau tidak ada, perubahan kondisi tanah yang tidak stabil ataupun mudah longsor, perubahan permukaan tanah akibat aktivitas penambangan. Yang ketiga itu ada lingkungan, dampak terhadap ekosistem sekitar, regulasi lingkungan yang ketat. Keterbatasan sumber daya, keterbatasan tenaga kerja ahli, keterbatasan pasokan material bangunan. Selanjutnya itu biaya yang tinggi, biaya konstruksi yang sangat tinggi terutama di daerah terpencil ataupun daerah pedalaman. Solusi itu mengatasi tantangan. Adapun solusinya yaitu perencanaan yang matang, studi kelayakan komprehensif, analisis dampak lingkungan yang detail, desain infrastruktur yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan, teknologi konstruksi modern, penggunaan alat berat yang canggih, penerapan teknologi informasi untuk manajemen proyek, material konstruksi yang tahan lama dan ramah lingkungan, kemitraan dan dengan masyarakat,
program tanggung jawab sosial perusahaan, libatkan masyarakat dalam proses pembangunan, manajemen resikonya itu identitas resiko potensial, penyusunan rencana mitigasi resiko, standar keselamatan yang tinggi, peralatan keselamatan kerja bagi pekerja, penggunaan alat pelindung diri, inovasi dan desain. Desain infrastruktur yang fleksibel dan mudah beradaptasi dengan perubahan kondisi. Penggunaan material lokal untuk mengurangi biaya transportasi. 5. Aspek hukum dan regulasi. Aspek hukum dan regulasi dalam pembangunan infrastruktur pertambangan. Pembangunan infrastruktur di sektor pertambangan diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Tujuan dalam untuk memastikan bahwa pembangunan di lingkungan secara bertanggung jawab, berkelanjutan, dan tidak merugikan masyarakat dan lingkungan. Beberapa aspek hukum regulasi yang perlu diperhatikan antara lain perizinan, izin usaha pertambangan ataupun IUP, AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan, izin mendirikan bangunan IMB. Izin lainnya itu tergantung pada jenis infrastruktur dan lokasi proyek. Mungkin diperlukan izin-izin tambahan seperti izin pemanfaatan ruang dan izin gangguan. Standar dan regulasi teknis. Standar Nasional Indonesia (SNI) menetapkan standar kualitas untuk bahan bangunan, konstruksi, dan peralatan yang digunakan. Regulasi keselamatan kerja mengatur tantangan kesehatan dan keselamatan kerja di lokasi proyek. Regulasi lingkungan mengatur tantangan program limbah, pencemaran, dan rehabilitas lahan, tanggung jawab sosial perusahaan ataupun CSR. Perubahan pertanggungjawaban wajib melaksanakan program CSR untuk memberikan manfaat bagi masyarakat sekitarnya. Kontrak karyawan untuk perusahaan pertambangan yang beroperasi berdasarkan kontrak karya dapat ketentuan khusus mengenai pembangunan infrastruktur. Di kesimpulannya itu pembangunan infrastruktur di pertambangan merupakan suatu proses yang kompleks dan krusial untuk mendukung kegiatan produksi. Infrastruktur yang memadai akan meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan keselamatan kerja. Namun, pembangunan infrastruktur di sektor pertambangan juga dihadapkan pada berbagai tantangan seperti kondisi geografis dan ekstrim, aksesibilitas yang terbatas, dan regulasi yang ketat. Poin-poin penting yang perlu diingat dalam dunia pertambangan itu: tujuan utama mendukung kegiatan produksi, meningkatkan efisiensi, menjaga keselamatan pekerja, dan melindungi karyawan. Tantangannya itu kondisi geografis yang ekstrim, stabilitas terbatas, perubahan kondisi tanah, lingkungan, keterbatasan sumber daya, dan biaya yang tinggi. Solusinya perencanaan yang matang, teknologi konstruksi modern, kemitraan dengan masyarakat, manajemen risiko, standar keselamatan yang tinggi, dan inovasi dalam desain. Aspek hukum dan regulasi, perizinan, standar teknis, tanggung jawab sosial perusahaan, dan kontrak karya. Secara garis besar, pembangunan infrastruktur di pertambangan melibatkan tahapan-tahapan sebagai berikut: perencanaan, analisis lokasi, desain dan perizinan, persiapan mobilitas peralatan, pembersihan lahan, dan pembangunan jalan akses. Pelaksanaan pekerjaan tanah, pembangunan struktur dan infrastruktur utilitas, pemeliharaan, inspeksi rutin, dan perbaikan. Jenis infrastruktur yang dibangun di pertambangan antara lain infrastruktur utama, jalan akses, area pertambangan, fasilitas pengolahan, dan stockpile. Infrastruktur pendukung, kantor, gudang, mes karyawan, bengkel, fasilitas umum, dan sistem utilitas. Baiklah, mungkin itu lah presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.